Bagaimana pola pembangunan Indonesia saat ini? Apakah pertimbangan lingkungan dan sosial telah cukup diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan implementasi program-program pembangunan ekonomi di berbagai sektor? Ekonomi hijau atau green economy merupakan model perekonomian yang rendah karbon dan minim polusi lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Di dalam berbagai kesempatan, Presiden Indonesia telah mencanangkan ekonomi hijau atau green economy sebagai arah pembangunan Indonesia. Lalu, bagaimana strategi Indonesia bertransisi ke arah ekonomi hijau atau green economy? Apakah pembelajaran dan pelatihan menjadi langkah strategis untuk mengembangkan SDM yang dibutuhkan untuk transisi ekonomi hijau? Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas didukung oleh United Nations Partnership for Action on Green Economy (UNPAGE) terdiri dari 5 badan PBB, UN Environment Program, ILO, UNDP, UNIDO, dan UNITAR, beserta mitra pembangunan lainnya memperkenalkan dan menerapkan pembangunan rendah karbon PRK atau Low Carbon Development Initiative atau LCDI sebagai strategi transisi menuju ekonomi hijau. Pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau merupakan platform untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Apa saja prinsip ekonomi hijau? Meningkatkan investasi kapital fisik, meningkatkan investasi pada teknologi, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, menjaga keberlanjutan kapital alam yang terdiri atas sumber daya alam dan jasa lingkungan. Dalam rangka mendukung transisi ekonomi hijau Indonesia, program UNPAGE melalui UNITAR bersama dengan Bappenas telah melaksanakan Green Economy Learning Assessment atau GELA. Studi GELA berfokus pada kebutuhan pembelajaran dan pengembangan kompetensi pihak-pihak kunci yang akan terlibat untuk melaksanakan kebijakan pembangunan rendah karbon di tingkat nasional, termaksud para pembuat kebijakan dan perencanaan pembangunan, baik yang bekerja di Kementerian PPN Bappenas, Kementerian tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan utama lainnya. Kajian GELA juga meninjau kapasitas kelembagaan organisasi akademik dan pelatihan di Indonesia dalam kegiatan pembelajaran ekonomi hijau yang ada saat ini. Berdasarkan temuan ini, rencana aksi dan strategi pelatihan yang konkret diidentifikasikan untuk memperkuat dan mengembangkan program pembelajaran dan peningkatan kapasitas mengenai ekonomi hijau baik di tingkat nasional maupun daerah. Bagaimana proses GELA di Indonesia? GELA dilaksanakan dari bulan April hingga Desember 2020 dengan proses yang sangat partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, universitas, lembaga penelitian, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka terhadap kebijakan nasional yang relevan. Survei online berhasil mengumpulkan 170 respon dari para ahli nasional, 2 focus group discussion yang dihadiri hampir 300 peserta, 8 wawancara individu, serta tinjauan program dan inisiatif pelatihan yang ada yang terkait dengan ekonomi hijau. Bagaimana temuan GELA dapat mendukung implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon sebagai strategi transisi ekonomi hijau di Indonesia, serta dalam rangka pencapaian SDGs? GELA mengidentifikasi sejumlah rekomendasi dan rencana aksi untuk membuat kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam jangka pendek dan menengah, antara lain 1. Adaptasi proses kelembagaan, 2. Membangun kesadaran dan kapasitas kepemimpinan, 3. Meningkatkan kapasitas pelatihan, 4. Menciptakan akuntabilitas dengan mengembangkan program pelatihan dan pendidikan ekonomi hijau yang reguler, serta kerangka kompetensi dan kurikulum ekonomi hijau, 5. Menggabungkan ekonomi hijau ke dalam sistem akreditasi, 6. Mengarusutamakan pembelajaran ekonomi hijau ke dalam kebijakan, rencana, dan program reformasi. 7. Membangun kemitraan dengan organisasi eksternal. Ringkasan eksekutif GELA dapat diunduh melalui link berikut ini. GELA terselenggara atas kerjasama UNPAGE Indonesia dan Kementerian PPN Bappenas Direktorat Lingkungan Hidup. Terima kasih.